cuaca akhir-akhir ini kan memang panas ya, dan ya ada berbagai macam cuaca ekstrim lainnya lah, tidak hanya panas, mungkin hujan lebat yang terlalu berlebih di waktu yang tidak pada musimnya, tidak pada musimnya gitu ya. Jadi itu baru 1,1 derajat Celcius. Nah, bayangkan nanti ketika temperatur global sudah mencapai 1,5 derajat Celcius. Stay tune di ISR Bicara Energi. Selamat datang kembali di podcast ISR Bicara Energi. Sebelumnya, apa kabar nih Sobat Essentials? Semoga selalu dalam keadaan yang baik dimanapun Sobat Essentials berada dan kapanpun Sobat Essentials mendengarkan podcast ini. Baiklah, di episode kali ini, saya Ninat Ika Syifa akan menemani Sobat Essentials untuk berbincang dengan narasumber yang super tentang isu energi yang pastinya seru dan juga solutif. Well, Sobat Esensial, seperti yang kita sadari, suhu bumi terus mengalami peningkatan. Hal ini membuat pengendalian emisi sangat perlu dilakukan. Sobat Esensial pasti mengetahui bahwa PLTU batubara merupakan salah satu penyumbang utama emisi di sektor energi. PLTU batubara menjadi kontributor utama emisi sektor energi sebesar 40%, bahkan di sektor listrik sendiri berkontribusi sampai 90%. Dengan kondisi seperti ini, pemerintah seharusnya sudah tidak lagi melakukan bisnis as usual untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di Indonesia. Dalam podcast ISR Bicara Energi kali ini, kita akan berbincang dengan Mas Raditya Wiranegara, peneliti senior ISR yang sudah bersama kami di sini. Halo Mas Radit, apa kabarnya Mas? Halo Mbak Ninat, baik. Baik ya Mas ya, Alhamdulillah. Baiklah Sobat Essentials, mari kita bahas lebih lanjut tentang pentingnya dekarbonisasi di sektor energi, khususnya pembangkitan listrik. Oke Mas Radit, sebelum kita bahas ke poin intinya Mas, boleh nggak Mas share dulu nih ke Sobat Essentials yang mendengarkan episode kali ini tentang apa sih Mas urgensi melakukan dekarbonisasi sektor energi khususnya di Indonesia? Ya, sebagaimana yang kita ketahui ya dari laporan terakhir IPCC yang synthesis report itu, kondisi temperatur global bumi sudah mencapai 1,1 derajat Celcius, dan dengan kondisi seperti itu, seperti mungkin teman-teman udah alami gitu ya, mungkin cuaca akhir-akhir ini kan memang panas ya, dan ya ada berbagai macam cuaca ekstrim lainnya lah, tidak hanya panas, mungkin hujan lebat yang terlalu berlebih di waktu yang tidak pada musimnya, tidak pada musimnya gitu ya. Jadi itu baru 1,1 derajat Celcius. Nah, bayangkan nanti ketika temperatur global sudah mencapai 1,5 derajat Celcius, yang tentunya ini akan membuat prevalensi dari kondisi cuaca ekstrim itu semakin lebih tinggi lagi gitu dari yang sudah kita alami sekarang. Kalau kita proyeksikan tersebut ya, temperatur tersebut misalnya hingga 2100, dan dengan kondisi dan situasi misalnya policy seperti sekarang gitu, kemungkinan di tahun 2100 bisa mencapai lebih tinggi dari 1,5 derajat, bahkan diperkirakan bisa mencapai 2,9 derajat Celcius gitu. Itu lebih tinggi lagi dari 1,5 derajat, dan ya ini menjadi PR bagi kita semua gitu ya, bahwa sumber dari kenaikan temperatur yang begitu tingginya itu relatif terhadap periode industrialisasi itu karena ya tentunya emisi CO2 yang kita lepaskan dari aktivitas manusia ke atmosfer. Dan sebenarnya di IPCC juga sudah ada disampaikan pathway yang satu, bagaimana biar bisa temperatur global itu bisa tetap pada temperatur di 1,5 derajat Celcius. Nah, itu untuk bisa mencapai hal itu diperkirakan sekitar 19 sampai 27 juta gigaton CO2 itu harus diturunkan sesegera mungkin agar kita bisa menghindari mencapai temperatur global lebih dari 1,5 derajat.
Inti simpelnya adalah supaya kita nggak ngerasain Iya. bumi yang makin panas lagi gitu ya Mas Betul, ya. ya. Makanya kita perlu Mm-mm. dekarbonisasi. Lalu langkah-langkah apa yang dapat dilakukan untuk dekarbonisasi sektor energi Mas? Ya, kalau kita lihat dari segi kontribusi emisi sektor energi, seperti yang disampaikan tadi Mbak Ninette, memang memiliki peran yang cukup tinggi ya. Secara global, kalau kita lihat di sektor energi sendiri, memang konsumsinya masih didapatkan masih dari batu bara gitu. Sekitar 36% konsumsi energi dunia masih ditopang oleh batu bara. Kalau kita lihat bagian terkecil, bukan bagian terkecil ya, satu bagian dari sektor energi itu misalnya di sektor ketenaga listrikan, angka itu menjadi lebih besar lagi gitu, jadi 36%. Nah, hal ini tidak jauh berbeda dengan di Indonesia ya. Di Indonesia juga di sektor ketenaga listrikan 67% dari listrik yang diproduksi masih datang dari batu bara. Sisanya ya hanya sebagian kecil yang datang dari energi terbarukan, sekitar 14,1% lah kira-kira gitu. Mendominasi sekali berarti ya Mas? Iya, dari PLTU. tentunya itu menjadi hal yang perlu jadi perhatian karena ternyata di sektor ketenaga listrikan kita pembangkit berbahan bakar fosil masih sangat mendominasi sumber listrik kita. Gitu. Oke, bukan ISR namanya Mas kalau kita bicara ini, tapi nggak memberikan solusi itu kan Mas ya. Betul. ISR kan selama ini juga sudah terlibat aktif untuk menyusun kajian dan strategi dekarbonisasi sektor energi khususnya di Indonesia. Ya. Ada nggak Mas skenario atau aksi dekarbonisasi sektor energi? Ya, jadi ISR sudah pernah melakukan beberapa kajian terkait dengan batu bara khususnya, karena kita ketahui sendiri ya, karena tadi saya sampaikan sebelumnya, batu bara masih memegang kunci atau masih mendominasi sektor ketenaga listrikan di Indonesia. Dan bagaimana caranya Indonesia bisa mendekarbonisasi utamanya sektor ketenaga listrikan ini, ya tentunya dengan mengurangi penggunaan PLTU batu bara. Dan ISR sudah pernah melakukan kajian mengenai pensiun dini PLTU batu bara. Dan dari kajian tersebut yang dilakukan bersama rekan ISR waktu itu di University of Maryland dari Amerika Serikat, itu menunjukkan bahwa pada tahun 2030 kalau memang kita ingin kompatibel ya dengan pathway yang 1,5 derajat gitu, berkontribusi terhadap itu pada tahun 2030 sekitar 9,2 gigawatt PLTU sudah harus dipensiunkan. Dan ini dilanjutkan dengan kapasitas sekitar 21 gigawatt hingga 2040. Lalu di 2045 sekitar 12,5 gigawatt terakhir sudah harus dipensiunkan. Jadi pada tahun 2045 Indonesia diproyeksikan tidak akan memiliki PLTU lagi jika memang ingin kompatibel dengan yang peta jalan 1,5 derajat tersebut gitu. Itu kajian pertama yang kami lakukan terkait pensiun dini PLTU. Kajian lainnya adalah kami mencoba melihat proyek-proyek PLTU yang ada di dalam perencanaan. Jadi sebelum mereka terbangun, ada nggak sih proyek-proyek yang di dalam perencanaan ini yang bisa dibatalkan gitu. Jadi ketimbang mereka sudah terbangun, sudah mulai beroperasi, tentunya ini akan menjadi lebih susah untuk nantinya malah dipensiunkan gitu kan. Jadi sebelum itu terbangun, apakah ada mungkin proyek-proyek di dalam perencanaan itu yang bisa kita intervensi, baik itu dilakukan pembatalan atau dialihfungsikan asetnya dari sebelumnya berupa PLTU batubara menjadi pembangkit listrik yang berbasis energi terbarukan. Intervensi lainnya mungkin yang kami sadari bahwa tidak semua proyek tersebut mungkin memang akan bisa dilakukan dua intervensi yang saya sebutkan sebelumnya gitu. Untuk proyek-proyek yang seperti itu mungkin ya memang harus dibiarkan saja beroperasi, namun rekomendasi kami adalah dioperasikannya dengan visi bahwa PLTU yang dibiarkan beroperasi ini akan dipensiunkan lebih awal. Gitu. Oke. Lalu kalau misalkan pada akhirnya ya, jika yang dipilih adalah untuk membatalkan PLTU batubara tadi yang belum sempat dibangun gitu ya Mas ya, kira-kira implikasi apa saja yang timbul jika memilih intervensi ini? Implikasinya tentunya kita bisa lihat dari 3 hal ya. Jadi dari segi biaya,
mungkin akan ada biaya yang akan timbul akibat adanya intervensi berupa pembatalan ini. Karena tentunya kita sadari bahwa ketika suatu proyek pembangkitan itu sudah berada di dalam perencanaan, tentunya sudah ada kontrak-kontrak awal yang dilakukan sebelumnya gitu, dan ini tentunya akan bisa diterjemahkan bahwa itu ada biaya yang sudah dikeluarkan sebelumnya gitu, dan tergantung dari seberapa jauh proyek ini sudah berjalan gitu. Bisa jadi memang ketika nantinya ini dibatalkan harus ada semacam kompensasi yang memang harus disiapkan untuk menggantikan biaya yang sudah keluar pada di proyek-proyek seperti ini. Itu dari segi biaya. Dari segi yang kedua adalah dari sisi sistem ketenagalistrikan gitu. Dengan adanya pembatalan, akibatnya adalah secara sistem, jadi mungkin ada pembangkit-pembangkit yang sudah ada di dalam sistem itu yang nantinya utilisasinya akan meningkat karena pembangkit yang direncanakan akan masuk ke satu sistem tersebut itu dibatalkan, jadi utilisasi dari pembangkit lainnya yang sudah ada mungkin akan meningkat, dan ya ini tentunya akan mengurangi emisi dari CO2 yang bisa dihindarkan gitu ya, offset emisi yang bisa terhindarkan gitu. Lalu yang ketiga adalah legalnya. Jadi ketika melakukan pembatalan karena terkait kontrak tadi ya, bisa jadi timbul dan dalam tanda kutip perlawanan dari pemilik proyek tersebut, dan ini memang sudah ada contohnya di salah satu proyek yang sudah pernah dibatalkan oleh pemerintah gitu. Lantas Mas, dari implikasi-implikasi yang Mas Radit sebutkan, pastinya kan ISR juga sudah meninjau ya Mas, dari tadi aspek hukumnya, terus keuangannya dan segala macam. Tapi dari implikasi yang tadi Mas Radit sudah sebutkan, kira-kira implikasi mana yang harus sangat perlu diwaspadai? Yang perlu diwaspadai yang dari kami melakukan kajian terkait hal itu adalah implikasi hukumnya. Jadi dan ini cukup menguras waktu dan tenaga dari pemerintah sebetulnya. Kalau kita berkaca dari pengalaman sebelumnya, jadi pemerintah pernah mengalami hal ini di kasus proyek dari PLTU Kalselteng 3. Jadi sebagai mungkin gambaran saja gitu, bahwa proyek Kalselteng 3 ini adalah proyek PLTU yang sebelumnya direncanakan ada di RUPTL 2019-2028. Namun di RUPTL 2021-2030 proyek ini tidak ada, dan ini dibatalkan oleh Kementerian ESDM waktu itu, dan pemilik dari proyek ini adalah IPP atau Independent Power Producer, jadi swasta gitu ya. Itu melakukan gugatan terhadap keputusan Kementerian ESDM melakukan pembatalan proyek yang mereka akan kerjakan gitu. Dan dasar dari pembatalan itu adalah mereka sudah mengeluarkan effort yang cukup besar, effort dan biaya yang cukup besar untuk memastikan bahwa proyek ini akan berjalan. Selain itu mereka juga sudah mengantongi komitmen pendanaan dari lembaga pendanaan asing. Karena melibatkan pihak asing gitu, dan ketika mereka mendapati kabar bahwa proyek mereka dibatalkan gitu, ya tentunya mereka akan gugatan ke Kementerian ESDM, dan hasilnya Kementerian ESDM kalah, dan ada sejumlah istilah hukumnya saya kurang paham, tapi mungkin semacam kompensasi yang harus digantikan dibayarkan oleh ESDM atau pemerintah ke pihak yang penggugat itu gitu. Salah satu contohnya ya Mas. Ya, dan pelajaran yang mungkin bisa kita petik dari situ adalah tidak adanya komunikasi awal yang dibangun oleh ESDM dengan pemilik proyek PLTU yang akan dibatalkan, dan ya akibatnya seperti yang saya ceritakan tadi gitu, adanya gugatan. Wah, itu sangat perlu dipertimbangkan lagi dan dibuat mitigasi resikonya juga ketika
pada akhirnya mau dibatalkan ya Mas ya. Betul. Kalau tadi tentang aspek hukumnya, kalau implikasi terhadap kehandalan jaringan dan pasokan listriknya bagaimana Mas? Untuk hal itu ya sebenarnya tidak ada masalah, karena memang kan di beberapa sistem ketenaga listrikan, jadi jaringan ketenaga listrikan gitu ya, seperti di Jawa Bali kan memang sedang mengalami kelebihan kapasitas ya, atau over capacity itu, dan adanya proyek-proyek yang akan dibangun di sistem seperti Jawa Bali ini tentunya saya pikir tidak akan mempengaruhi, dan dari kajian kami juga menunjukkan bahwa tidak akan mempengaruhi keandalan dari jaringan, karena toh di dalam jaringan tersebut masih ada pembangkit-pembangkit lainnya seperti gas dan batu bara yang beroperasi. Namun konsekuensinya adalah ya tadi seperti saya sampaikan di awal, akan ada kenaikan utilisasi dari pembangkit-pembangkit yang ada di jaringan tersebut gitu. Jadi secara keandalan saya pikir ya, dari kajian kami tidak ada masalah. Namun ya yang menjadi catatan adalah karena adanya proyek yang dibatalkan di dalam suatu jaringan, tentunya pembangkit-pembangkit listrik lain yang berbasis fosil seperti gas dan batu bara itu akan mengalami kenaikan dari sisi utilisasinya gitu. Oke Mas, kalau dari kajian ISR yang satu ini ya Mas ya, dari apa yang sudah direkomendasikan, ada nggak kendalanya Mas kalau misalkan mau diimplementasikan? Kendalanya adalah tentunya terkait dengan kontrak tadi, dan yang kami lakukan, data-data yang kami analisis di kajian ini adalah cukup banyak data-data yang kami asumsikan, karena kami tidak memiliki akses ke data-data kontrak perjanjian jual beli listrik yang dilakukan antara PLN dengan pihak swasta tersebut gitu. Dan tentunya dengan untuk proyek-proyek yang memang dimiliki oleh PLN sendiri, ya kami tidak punya data yang cukup representatif mungkin, namun bisa kami katakan cukup bisa merepresentasikan kondisi yang ada gitu ya. Kalau kendalanya dalam melaksanakan rekomendasi yang ada di dalam kajian ini adalah ya tipe market dari sektor ketenaga listrikan di Indonesia yang masih bersifat monopolistik gitu ya. Jadi itu menjadi salah satu hal yang mungkin menjadi kendala gitu. Masih pada kebanyakan pakai PLN gitu maksudnya Mas? Ya, masih pakai PLN gitu. Kalau misalkan saya kepo nih Mas, Yeah. kalau misalkan aktor kunci untuk mengimplementasikan rekomendasi dari ISR ini siapa Mas? Tentunya PLN itu ya, menjadi aktor utama yang sebenarnya memegang kunci untuk memastikan bahwa rekomendasi ini bisa dijalankan apa tidak gitu ya. Karena tentunya mereka yang merencanakan dan mereka yang mengawasi progres dari proyek-proyek yang ada di dalam perencanaan yang sudah mereka lakukan gitu ya. Jadi tentunya yang pertama adalah PLN, terus yang kedua adalah Kementerian ESDM. Itu jelas Kementerian ESDM karena mereka adalah regulator gitu, dan ketika nantinya memang ada proyek-proyek yang dirasa, jadi PLN kan sebagai pengawas juga di dalam proyek-proyek yang akan dibangun ini, dan ketika nanti ditemukan adanya misalnya ada satu proyek yang memang sudah selama beberapa tahun tidak berjalan atau menemui kendala gitu ya di dalam proses pembangunannya, PLN bisa meraise hal ini ke kementerian gitu, dan kalau itu bisa diraise lebih awal tentunya kementerian bisa setidaknya merumuskan langkah-langkah intervensi nantinya untuk melakukan ya mungkin pembatalan atau bentuk intervensi lainnya, mengalih fungsikan ke dalam bentuk pembangkit energi terbarukan, namun eksekutor di lapangan tetap akan PLN gitu ya. Dan mungkin kementerian mungkin bisa membantu dari sisi legalnya gitu ya, untuk menjadi tempat sandaran untuk legalnya lah, kira-kira seperti itu. Oke, berarti itu tadi merupakan tindak lanjut jika pemerintah mau mengadopsi rekomendasi ini, Mas? Iya, betul. Oke. Kalau misalkan tadi tentang pemerintah, kalau dari kita nih, Mas, masyarakat pada umumnya, untuk saya, Mas Radit, ataupun sobat esensial yang mendengarkan podcast ini, kira-kira langkah apa nih yang bisa kita lakukan untuk bisa mendukung dekarbonisasi ini? Ya, mungkin yang
bisa kita lakukan adalah kita bisa mencoba mendorong pemerintah untuk bisa lebih terbuka lagi terkait proyek-proyek yang ada di pipeline ini, terutama yang terkait dengan PLTU, karena ya sebagaimana yang kita ketahui kan PLTU ini cukup ya dalam tanda kutip kotor ya, karena emisi yang dihasilkan dari proses produksi listriknya itu ya bisa dikatakan cukup detrimental gitu ya terhadap penduduk-penduduk yang tinggal di sekitar pembangkit-pembangkit ini, baik itu mempengaruhi kesehatan mereka maupun aktivitas ekonomi mereka, karena ya sudah banyak cerita lah mengenai hal ini, di mana PLTU itu mempengaruhi jumlah tangkapan ikan para nelayan di sekitar pesisir atau mempengaruhi kualitas tanah yang ada di sekitar pembangkit ini gitu. Dan mungkin dari kita sebagai masyarakat bisa mencoba dorong untuk agar lebih terbuka gitu proyek-proyek terkait proyek-proyek PLTU ini, supaya nantinya kalau memang dirasa atau dari proyek-proyek itu justru akan membawa dampak yang buruk bagi masyarakat di sekitar situ atau lingkungan sekitar situ, tentunya kita bisa kita punya hak untuk menolak kan untuk proyek tersebut dibangun gitu. Dan ya mungkin itu yang bisa kita lakukan gitu ya, kita menuntut keterbukaan yang lebih besar lagi untuk bisa mengakses data-data terkait rencana pembangunan proyek-proyek PLTU ini gitu. Oke, baik Mas Radit. Wah, saya dapat banyak ilmu banget nih Mas tentang isu ini. Jadi kesadaran juga buat saya untuk bisa ikut menurunkan, seenggaknya berpartisipasi aktif untuk bisa membantu menurunkan emisi yang ada di bumi saat ini. Baiklah Sobat Essentials, sampailah kita di akhir pada episode kali ini. Semoga apa yang sudah saya perbincangkan dengan Mas Radit bisa memberikan ilmu ataupun juga mendapatkan inspirasi tentang apa yang bisa kita lakukan ke depannya. Terima kasih untuk Mas Radit atas waktunya Mas. Ya, sama-sama Mbak Linet. Ya. Baiklah, saya Linet Ika Syifa. Sampai jumpa di podcast IESR Bicara Energi selanjutnya. Salam.